Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Jawa Tengah lagi. Jaringannya bukan hanya di sini lagi, sampai ke Pantura segala macam. Kan sedih kita. Mungkin memang yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. banyak sekali pertanyaan seperti itu. Kenapa sih kok orang-orang seperti NU aja yang diberikan materi seperti ini, kok nggak ke orang-orang yang merah lah gitu. Orang yang merah kita garap juga, Pak Kiai. Tapi kalau orang yang merah ini di sini ini laras panjang dua-duanya. Pasti saya pernah dikejar pisau di sekitar Bima. Jadi di daerah-daerah itu memang memerlukan treatment khusus. Tapi persoalannya, mengapa kita harus menyasar orang-orang Nahdien yang memang udah jelas-jelas cinta negara ini? Karena kita harus membuat toliah. Okay. Toliah itu adalah kesatuan elit kelompok-kelompok yang harus menyuarakan ini kepada kalangan Nahdien lain atau non-Nahdien atau kelompok Nahdien kultural. Kalau enggak, kita enggak punya benteng. Mohon maaf, saya bukannya ingin gibah organisasi lain. Ada salah satu organisasi di Indonesia yang betul-betul sudah terbelah dan terjajah oleh ajaran-ajaran ideologi transnasional, terutama Wahabi, sehingga tangkapan teroris yang ditangkap oleh Densus banyak dari organisasi ini. Kita tidak mau. NU juga mengalami hal yang sama. Satu, ada tangkapan teroris di Dharmasraya di Sumatera Barat. Dia mantan pengurus PJN yang terpapar ajaran ini, lalu dia menjadi takfir, lalu dia bergabung dengan kelompok teror dan ditangkap 4 bulan yang lalu. Sedih saya. Sebelumnya hanya organisasi ini yang kadang-kadang terpapar lalu dia ikut. Tapi ada satu orang NU yang ikut ajaran ini. Ini sudah bahaya. Karena apa? Karena kalau di Densus sendiri, di Densus 88 sendiri, karena kebetulan saya melekat dengan Densus untuk memberikan pencegahan-pencegahan ekstrim terhadap masyarakat. Saya ini penyuluh lah, kurang lebih seperti itu. Saya menganggap bahwa satu-satunya patron yang paling utama di negara ini hanya Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama ini kemudian keropos, rapuh, berhasil digerus oleh mereka, selesai kita. Kami di sini bukan sebenarnya ingin memberikan materi kepada para kiai, para bapak, para ibu sekalian di sini, bukan. Kita minta apa yang disuarakan ini aklamasi secara bersama-sama, lalu kemudian disuarakan kepada Nahdien yang lain. Kita menjadi toliah karena mereka juga bergeraknya sama. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil yang kemudian dikerahkan ke tengah masyarakat, nyamar-nyamar jadi guru ngaji, jadi imam masjid, jadi pengurus masjid, jadi anggota takmir, sebagainya, sehingga akhirnya satu masjid bisa dikuasai. Ini kan persoalan kita hari ini. Masjid-masjid NU saja sudah direbut satu persatu oleh kelompok ini, dan akhirnya menjadi eksklusif. Ketika mau direbut kembali, susah Pak. Karena mereka sudah bertahun-tahun mengelola ini. Kalau kita mau berbicara tentang kelompok radikal, ini saya satukan jawabannya Pak Kiai dari semua poin tadi. Kita ini betul-betul menjalani suatu hal yang sangat tragis dalam dunia politik kita ketika masa pemerintahan Pak SBY selama 10 tahun. Ini harus kita akui. Semua keran-keran kelompok radikal dibiarkan mengalir ke negara kita karena prinsip Pak SBY yang everybody happy, zero enemy ini kemudian menyuburkan mereka semua. HTI itu deklarasinya di Gelora Bung Karno, menteri-menterinya hadir tahun 2007 pada masa Pak SBY. Kelompok Wahabi Salafi kemudian membentuk enklav-enklav dan firqoh-firqoh. HTI bergerak di kampus-kampus dengan leluasa. Karena semua ingin dijadikan mesin politik oleh Pak SBY. Saya harus jujur ini. Saya bukan berarti pro Jokowi, pro mana, enggak. Ini fakta yang ada di negara kita. Semua direkrut semua, dijadikan mesin-mesin politik. Coba. Habib Rizik ditangkap supaya FPI-nya dikuasai, dan betul akhirnya dikuasai. Semua dijadikan mainan-mainan politik, political toys. Dan akhirnya apa hari ini? Semua sudah menjadi hutan lebat dan kita kewalahan untuk membabatnya. Semua sudah berurat akar menjadi rumah-rumah tahfidz, menjadi sekolah-sekolah Islam terpadu dan sebagainya. Ini semua berdirinya pada zaman itu. Ma'had-ma'had yang kemudian mengatasnamakan ulama ajaran-ajaran salaf, tapi kemudian sebenarnya mereka diajarkan untuk supaya semua produknya menjadi orang-orang yang menggunting dalam lipatan.
kita dari para penegak hukum, bukan kita, saya bukan polisi, bukan, tapi saya bekerja dengan mereka untuk memberikan penyuluhan seperti ini. Ini kan menjadi persoalan adalah banyak sekali aturan-aturan yang harus dipegang. Contoh, Dr. Sunardi kemarin di Sukoharjo. Ini kan diintainya berbulan-bulan ini, dan dia pinter, selalu keluar pakai ambulan. Dia tahu Densus nggak boleh nangkap kalau di dalam ambulan, karena dia dokter. Nggak boleh nangkap di depan pasiennya. Densus nggak boleh nangkap di depan keluarganya. Sehingga ada satu kesempatan dia keluar nggak pakai ambulan, dicegat di jalan, dia berontak, akhirnya dibawa kabur itu anggota Densus, selesai di situ. Akhirnya tindakan represif dilakukan. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti ini yang kemudian menjadi obstacle, menjadi hambatan bagi kita semua. Teman-teman NU di sini harus bisa membentengi NU dari paham-paham seperti ini, karena paham-paham seperti ini tidak hanya menyasar orang melarat, dia juga menyasar orang kaya, bukan hanya menyasar orang bodoh, dia juga menyasar orang pinter. Makanya saya bertujuan memberikan halakoh ini kepada teman-teman NU supaya kita punya benteng dan teman-teman NU menjadi toliah untuk menularkan pemikiran-pemikiran ini kepada yang lain. Di tempat konflik saya datangi, saya dikatakan, ya mohon maaf, saya bukannya bangga dengan ini, saya dikatakan paling berani Pak Kiai. Nggak ada yang mau masuk ke daerah konflik kecuali saya. Ke daerah-daerah seperti Bima, Dompu dan sebagainya udah saya datangi semua. Apalagi Poso, Todouna, Una, Ampana udah saya datangi. Di Ambon semua sudah saya datangi daerah konflik. Kalau nggak ada yang seperti ini, kalau semua ketakutan, tidak ada yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan umat ini. Makanya saya nggak tahu, saya sudah mewakafkan hidup saya untuk bangsa ini dan untuk agama ini, termasuk juga untuk Nahdlatul Ulama. Wallahi nggak apa-apa, warisan saya nggak ada, yang diwariskan juga nggak ada. Coba bayangin, hutang iya banyak hutang saya untuk bergerak seperti ini. Saya bukan curhat, bukan, enggak, cuma maksudnya kan ada tudingan saya cari duit dari sini. Nggak ada, wallahi nggak ada. Tapi saya ingin betul-betul menyelamatkan supaya Nahdlatul Ulama ini tetap menjadi panji utama di sini, karena kita percaya Nahdlatul Ulama sebagai patron untuk dijadikan sebagai toliah bagi berbagai gerakan-gerakan kebangsaan yang berbasis Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan sebagainya ini. Kalau organisasi lain, alhamdulillah sekarang teman-teman di Muhammadiyah sudah sepakat, sami'na wa ta'na, sudah mengakui bahwa oke, Pancasila kita perjuangkan supaya jangan sampai tumbang. Ini Muhammadiyah sudah oke, tapi sayangnya memang Muhammadiyah di tataran akar rumput masih banyak yang tergerus, sehingga mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran ini. Saya sering berdiskusi seperti ini dengan teman-teman Muhammadiyah, termasuk Sekjen Muhammadiyah Pak Kiai Abdul Mukti. Saya sering berbicara dengan beliau soal ini. Nah, soal inilah kemudian yang diwariskan terhadap rumah-rumah tahfidz, sekolah Islam terpadu. Ini sudah terlanjur tercatat di nomenklaturnya Kementerian Agama. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama hari ini adalah berupaya untuk memasukkan kurikulum moderasi kebangsaan ke dalam ma'had itu. Kalau menolak, dibekukan izin ma'hadnya. Saya juga, ya alhamdulillah ya dekatlah dengan Gusmen. Kita sering berdiskusi dengan Gusmen, sering kumpul bareng. Ya hanya ini yang bisa dilakukan. Kalau nggak ada pelanggaran apapun, ya nggak bisa dibekukan. Kalau mereka menolak kurikulum Pancasila dan sebagainya, ya sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Al-Mu'min Ngeruki itu mengajarkan kurikulum Kemenak, jangan salah. Makanya kita nggak bisa berbuat apa-apa loh. Di luar itu, kalau kemudian mereka punya daurah-daurah yang bersifat menyimpang dan sebagainya, kan kita nggak bisa memonitor itu. Dan kita ya akhirnya tahu produknya Al-Mu'min itu udah puluhan yang ditangkap Densus 88. Tapi kan kita tidak punya undang-undang untuk membubarkan pesantren. Kita tidak punya undang-undang untuk membubarkan sekolah, lembaga pendidikan karena alumninya ditangkap. Kita harus bisa membedakan antara entitas kelembagaan pendidikan dan alumni yang ditangkap. Padahal kita tahu itu pabriknya itu. Benar. Hampir semua Pak, setiap yang ditangkap Densus itu alumni Al-Mu'min Ngeruki. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Termasuk jaringan yang kemarin di Astana Anyar itu. Itu jaringan alumni Ngeruki juga. Jawa Tengah lagi. Jaringannya bukan hanya di sini lagi. Sampai ke Pantura segala macam. Kan sedih kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dari Kemenak setahu saya sudah banyak ini. Kalau soal bantuan, nah ini jangan saya nggak tahu lah jawabnya. Tapi kalau memang ada yang perlu dimediasi dengan pihak Kemenak, ya saya banyak kenal dengan, termasuk dengan